Halo aku Sun Moon and Rising, ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Februari 2025. Seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan diambil hati ya. Anggap ini sebagai reading for fun. Oke, Aqua. Untuk aku ada Heart with the Key, Step in the Bag, and the Healthy Choices Mask. Wow, ascending, transcending obstacle, learning expansion, new pace, preparing for union. Oke, mungkin beberapa di antara kamu ada yang hubungannya itu lagi menanjak ke atas. Seperti ada persiapan ke area yang lebih serius, ke level berikutnya. Welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Ada gembok yang terbuka. Hati kamu ini sekarang terbuka untuk seseorang yang baru. Untuk kamu yang jomblo, mungkin kamu membuka peluang-peluang baru, untuk membuka hati untuk orang yang baru, siap untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang baru. Ya, ada beberapa di antara kamu bakalan ketemu dengan seseorang nih, ya, dan bakalan ketemu, bakalan bersama. Perfect. Ada yang udah bersama, nih lagi bersama. Ya, step in the bag. Heartbreak, pain, separation, deception, shocking, attack. Ini campur-campur ya. Mungkin beberapa di antara kamu mungkin tidak dihianati oleh pasangan, tapi ada yang merasa dihianati nih. Bisa jadi ini hanya bentuk energi kamu di mana adanya perpisahan karena LDRan, jarak yang memisahkan gitu. Tapi untuk kartu ini, Step in the Back, ini jelas-jelas adalah energi untuk kamu yang dihianati, yang ditinggalkan. Seperti ada sesuatu yang membuat kamu shock, terkejut, gak nyangka dia ngomong seperti itu, gak nyangka dia ninggalin aku seperti itu gitu ya. Oke, gak nyangka ya dia mutusin aku, bisa jadi. Atau menghadirkan orang ketiga di hubungan. Oke, healthy choices, making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, being happy ya. Kamu mungkin pada akhirnya akan membuat keputusan yang menurutmu baik untuk kesehatan mental dan pikiran kamu. Ya, self-love, lebih memilih untuk mencintai diri sendiri, dan ini membuat kamu lebih bahagia. Ya, ada beberapa di antara kamu mungkin lebih baik aku sendiri dulu deh untuk sekarang ini. Aku pengen lebih tenang, lebih sendiri, lebih bahagia gitu ya. Oke, Mask. Not showing true feelings, hide, personify, pretend, delude, gaslighting. Ada yang pasang topeng di sini. Sepertinya bukan the true color of him or himself, bukan warna yang sebenar-benarnya. Ada yang berpura-pura, playing victim atau drama queen, berpura-pura, gaslighting, kayak pura-pura cinta tapi nggak cinta, pura-pura suka tapi sebenarnya nggak suka gitu ya. Nggak ngerti deh, kita klarifikasikan ya. Untuk aku, saya klarifikasikan untuk setiap deck. Heart with the Key. Untuk Heart with the Key, oops. Kenapa ya perasaan saya nih kayak kok ini berantakan banget ya ini. Dia susah nih untuk di-shuffle. Oke. Six of Wands, Two of Pentacles, dan The World. Ya, ada money juggling, ada situasi yang gak stabil, kurang stabil, atau memang sedikit gak stabil gitu ya. Hubungannya sedikit agak-agak imbalance. Six of Wands, seperti ada victory, kemerdekaan,
perayaan yang dirayakan bersama-sama, sama-sama berhasil, sama-sama menikmati kebersamaan mungkin. Ada berupa perjalanan nih. Bisa jadi kamu dengan pasangan jalan-jalan, ada sesuatu yang terwujud, harapan-harapan kamu dengan pasangan terwujud, tapi di satu sisi seperti ada imbalance energi, seperti kurang seimbang. Nggak tahu ya, ketidakseimbangan ini karena apa. Kayak enggak 100% ini cocok. Enggak 100% menunjukkan warna yang sebenarnya, perasaan yang sebenarnya, kekhawatiran yang sebenarnya, pikiran yang sebenarnya. Oke, kita lihat step in the back. Step in the back. Saya waktu shuffle kartu step in the back ini rasanya ringan banget ya. Mungkin ini kayak dia mau terbang aja, ringan aja dia bergaul dengan siapapun. Oh, wow. Untuk di topnya ada Three of Swords. Wow, sakit hati, sedih. Knight of Cups. Fokus terhadap sesuatu hal yang membuat kamu sedih. King of Cups. King of Cups ini adalah sosok yang dia itu pengen memfokuskan diri dia itu untuk keseimbangan batin, emosional. Dia pengen tenang untuk King of Cups ini. Dia pengen tenang, gak pengen diganggu. Kalaupun diganggu, oke, dia gak akan peduli dengan gangguan itu. Dia bisa fokus untuk ketenangan hati dan pikirannya. Dia tahu bahwa sekitarnya itu kacau. Tapi dia memiliki self-control, kendali atas dirinya sendiri, sehingga kekacauan di luar itu dia nggak akan mengganggu dia. Ada energi Scorpio Cancer Pisces. Mungkin kamu dealing dengan Scorpio Cancer Pisces. Tapi ini energi ini kayaknya kecewa. Kalau bukan kamu yang kecewa sih dia ya. Ini bisa vice versa. Ada di sini yang kecewa. Kayak leaving, pergi, meninggalkan sesuatu yang dia ngerasa udah nggak cocok lagi dengan dia. Udah dia rasa tuh nggak, vibrasinya memang nggak mendukung, nggak membangun. Ada sesuatu hal yang membuat dia ngerasa ditipu, dihianati, atau nggak dihargai, dimanfaatin, bisa jadi ya, yang membuat dia jadi kecewa dan leaving. Dia kan, ini tampak ya dari belakang dia mengarah ke sana, pergi ke sana. Dia membelakangi nih. Kalaupun ada kebersamaan bersama, tapi hatinya bisa jadi udah pergi gitu. Two of Cups. Ya, tapi nggak tahu ya. Karena di sini juga ada Two of Cups nih. Bisa jadi masih tetap ada bersama ini, seperti yang saya katakan tadi ya. Ya, masih tetap bersama, masih tetap berkomunikasi. Tapi di sisi lain dia udah ngerasa kayak, kayaknya ini bukan tempatku deh. Kayaknya udah nggak cocok deh. Emang nggak matching deh kayaknya ini. Gitu ya. Cuman dia masih bisa tenang-tenang aja dia. Oke, kita jalan. Oke, kita mau jalan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ngomong sana, ngomong ini, itu. Dia bisa tetap tenang, tapi dia ngerasa jauh di dalam hatinya mungkin kayak udah kayak nggak cocok nih. Aku udah pengen pergi deh. Udah kayak mau leaving, udah nggak mau lagi di situ dia. Oke. Upsi. Saya klarifikasikan untuk healthy choices. Healthy choices. Four of Cups. Ya, ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa. Apa yang kamu harapkan tidak sesuai dengan realita. Ekspektasi yang tidak terwujud. Five of Cups ya benar-benar kecewa banget. Atau bisa sedih, situasi yang kamu harapkan tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Six of Pentacles. Six of Pentacles. Ada di sini take and give. Ada memberi, menerima. Bisa jadi kamu memberi atau kamu yang menerima bantuan berupa materi atau support dalam hal moral ya, support, mental support. Tapi tak kenapa saya ngerasa
Dia ini kan berhadapan ya, dia melihat hal-hal yang membuat dia kecewa. Ini juga dia kecewa, ada harapan-harapan yang dia inginkan tapi tidak terwujud. Nah, dia menutup mata. Ini membuka mata, tapi dia terus melihat bunga yang layu ini. Mungkin ada situasi kondisi ini tadi ya, yang dikhianati, di step back, dia nanti ada perpisahan atau mungkin perpisahan kali ya karena LDRan, ada shocking attack, ada berita yang mengejutkan, mungkin ada pihak ketiga yang muncul atau mungkin ada sikap atau tindakan dia, perkataan dia yang membuat kamu benar-benar sangat terkecewa, sedih, kayak nggak nggak menerima kenyataan ini, seperti nggak siap untuk menerima kenyataan. Tapi ya gimana ya, juga saya ngelihat ini seperti ada penyesalan, sesuatu yang disesali terjadi ya, ada tindakan yang dibuat dan setelah itu jadi nyesal. Kenapa ya aku tadi melakukan itu? Kenapa tadi aku ngomong itu ya? Nyesal dia pada akhirnya. Dia tahu pada akhirnya bahwa itu salah. Dan dia menyesali itu. Ya itulah, itu ada konsekuensinya. Misalnya ya, melakukan perjalanan. Kita sangat excited banget ya. Enak jalan-jalan bisa bersama. Tapi kan jalan-jalan itu kan menghabiskan uang. Nah, setelah udah habis, baru kita sadar, wih, tabunganku berkurang nih, gitu ya kan. Nah, itu konsekuensinya sebenarnya. Makanya dikatakan bahwa memang kebahagiaan itu, memang uang nggak bisa membeli segalanya gitu ya. Tapi uang bisa mempermudah segalanya. Uang nggak bisa membeli kebahagiaan, tapi katanya uang nggak bisa membeli kebahagiaan, tapi menurut saya bisa juga gitu ya kan. Sekaligus bisa juga membawa penderitaan atau kekhawatiran. Nah, untuk sesuatu hal yang kamu lakukan di sini, kamu sesali, tapi ya kamu mungkin udah tahu bahwa itu adalah konsekuensinya. Oke, mask. Not showing true feelings, hide, personify, pretend, delude, gaslighting. Okay. Two of Wands, ada Two of Wands, Queen of Pentacles, dan juga Queen of Cups. Iya, si dia di sini bimbang, mungkin dia bingung menentukan arah tujuan dia. Saya ngelihat si dia ini nggak benar-benar menunjukkan perasaannya yang sebenarnya terhadap kamu. Dia benar-benar nggak menunjukkan, mungkin dia takut ya menyakiti hati kamu. Dia ini berpura-pura. Dia ini gaslighting nih, sosok yang bakalan mengatakan, mungkin kalau ada yang nggak cocok di hatinya dia ngomongnya itu kayak nyakitin, gaslighting. Ih, kamu kok sekarang udah gendutan misalnya gitu. Padahal ada kata-kata lain yang lebih enak ya untuk didengar, kayak sarkastik gitu ya. Ya, masa kamu nggak bisa ngerjain ini? Cewek lain bisa loh. Masa kamu nggak bisa menyanyi? Itu si mantanku itu bisa nyanyi loh gitu ya kan. Nah, itu gaslighting dan itu menyakitin banget omongan-omongannya seperti ini. Ada saatnya orang yang menyembunyikan uh, sisi aslinya itu secara pelan-pelan dia menunjukkannya secara tidak sengaja, mungkin ya nggak sengaja dia keluar aslinya gitu ya kan, dan kamu di sini shock, ih dia ngomongnya kok kayak gitu, ih sikapnya kok kayak gitu, ih ternyata kayak gitu dia ya gitu, kok nyakitin gitu ya kan. Nah, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu juga dealing dengan sosok yang mungkin kamu banyak peduli, terlalu peduli sama si dia ini.
Kamu care banget, memberikan perhatian banget. Mungkin yang memberikan uluran tangan ini selalu ngebantuin, selalu share, kamu memberikan effort, karena ekspektasi yang kamu inginkan, ada ini bentuk ekspektasi yang kamu harapkan terjadi di hubungan kamu dengan pasangan, tapi ketika itu nggak sesuai, kamu kecewa, kamu pengen pergi. Beberapa di antara kamu juga ada dealing dengan masalah LDR-an ya, tetapi ada situasi yang membuat dimana harus ada semacam perpisahan. Dia harus pergi, kamu juga kayaknya harus pergi. Kalau bukan dia yang pergi meninggalkan kamu, kamu yang pergi meninggalkan dia. Ini yang membuat kamu jadi sedih, tapi nggak mau nggak mau ya kondisinya seperti itu. Si dia di sini juga kayak mengalami kebimbangan. Dia nggak pengen juga mungkin untuk living ya. Dia nggak pengen living, tapi ya keadaan keuangan, stabilitas. Kalau terus-terusan bersama, mau makan apa? Ya kan? Kan harus kerja. Queen of Cups. Ya, ngerasa sedih juga nih untuk si dianya ya, yang LDR-an ini. Beberapa di antara kamu juga ada yang dealing dengan yang tadi nih, take and give, saling memberi. Sepertinya kamu dengan pasangan ini equal take and give. Bukan cuma kamu aja terus yang menafkahi atau memberi gitu kan. Si dia juga. Jadi 50% dari kamu, 50% dari si dia. Tapi kayaknya si dia ini bimbang deh. Dia nggak yakin antara 50-50% ini. Mungkin dia pengen kamu yang 100%. Dia pengennya 100% kamu yang misalnya ada rencana untuk melakukan perjalanan ya, mau kemana gitu ya kan. Dia kayak nggak yakin untuk berbagi. Dia pengennya kamu aja lah yang bayarin semuanya gitu. Cuman dia kayak menutupinya gitu ya. Mungkin dia ragu untuk mengatakannya atau dia mengungkapkannya dengan cara lain dan kamu enggak menangkap itu. Untuk kamu yang enggak menangkap itu pasti akan timbul di sini rasa ketidakpuasan satu sama lain. Kalau bukan dia, kamu. Ya. Oke, saya bukan spiritual guidance untuk asmara Aqua. Ada spontaneity. You move behind the constraints of the mind and freely and lovingly embrace new situation. Ada sikap spontan. Free loving embrace new situation. Spontanities ini cenderung kalau merujuk ke sini ya, spontaneous ini pada akhirnya ada sesuatu yang membuat kecewa. Beberapa di antara kamu mungkin akan ada sikap spontan dari pasangan atau kamu sendiri yang nggak disadari keluar aslinya, sisi aslinya gitu. Dan itu menimbulkan salah satu ada yang terluka, ngerasa kecewa. Tapi di sisi lain saya ngelihat juga ada bentuk spontannya ini menunjukkan ya sisi aslinya. Dan kalau kamu kalau kamu bisa berterima itu ya it's fine gitu ya. Cuma saya ngelihat ini lebih ke arah negatif sih. Trust, you have a strong connection to your soul's loving voice and have faith in your situation. Kamu punya koneksi yang kuat dengan jiwamu. Dan jiwa kamu ini, kata hati itu udah berkata di sana. Dia udah mengirimkan pesan untuk kamu. Kalau kamu aja bisa mendengarkan kata hati itu, kamu udah bisa menentukan keputusan apakah kamu akan tetap berada di hubungan yang toksik ini. Ya, karena saya ngerasa ada
ini kayak hubungan toksik. Saya nggak bisa mengatakan ini overall 100% positif karena ada stab in the back ya. Kamu kayaknya harus membuat keputusan yang terbaik untuk kamu. Ada juga Mas kayak nggak menunjukkan sisi aslinya. Bisa kamu atau bisa jadi pasangan kamu. Jadi ini eh ada ketidakterbukaan ya. Tapi yang namanya orang yang suka menyembunyikan sisi aslinya diam, itu ada saatnya suatu waktu akan secara spontan itu keluar dia ke permukaan dan menimbulkan masalah. Nah, masalah ini nanti yang jadi menjadi sumber pertanyaan kamu. Kamu akan bertanya, ini bagusnya dilanjut atau dipertahanin sih gitu. Nah, dengerin suara hati aja ya. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jika kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.